Salah satu kejadian yang paling disorot di Piala Dunia 2022 Qatar, selain kontroversi serta penggunaan VAR adalah tentang panjangnya waktu injury time. Injury time atau perpanjangan waktu merupakan aturan dalam sepak bola untuk penambahan atas waktu yang hilang di waktu normal setiap babak. Umumnya, injury time di akhir setiap babak akan berlangsung selama 3-5 menit. Apabila ada penggunaan VAR, durasinya akan lebih lama. Di Piala Dunia 2022 Qatar, partai pembuka antara Qatar versus Ekuador berlangsung melebihi 100 menit. Pertandingan Inggris versus Iran pun sama, dengan melampaui 100 menit bahkan Iran bisa mencetak gol di menit ke-103. Pertandingan Wales versus Amerika juga berlangsung selama 104 menit dengan masing-masing babak menggunakan injury time selama 9 menit. Panjangnya waktu pertandingan melebihi 100 menit juga terjadi di pertandingan Argentina versus Arab Saudi dengan injury time di babak kedua berlangsung selama 14 menit dan menjadi rekor terpanjang sejauh penyelenggaraan Piala Dunia 2022 Qatar. Masih ingat dengan sosok wasit yang tegas Pierluigi Collina? Ya, pria berkepala pelontos ini rupanya jadi sosok di balik injury time yang lama di Piala Dunia 2022. Collina merupakan salah satu wasit terbaik yang pernah ada, punya sederet penghargaan. Sejak tahun 2017, Collina menjabat sebagai Kepala Komite Wasit FIFA. Debutnya sebagai wasit bertepatan dengan lahirnya Serie A sebagai kompetisi paling kompetitif di Eropa saat itu. Pada era 90-an sampai 2000, mata sepak bola dunia tertuju pada Italia. Collina punya tinggi badan 188 cm dengan kepala botak khas yang disebabkan oleh alopecia di awal hidupnya dan mata biru yang tajam. Saat bertugas, Pierluigi Collina tidak akan terintimidasi oleh pemain-pemain di lapangan. Collina rupanya cukup gemas kepada pemain dan tim yang suka buang-buang waktu ketika pertandingan. Itu dinilainya merugikan lawan, bahkan sampai merugikan penonton. Sebagai penonton, saya membayar tiket ke stadion untuk menonton sepak bola selama 90 menit. Namun rupanya sebagian besar waktu pertandingan terbuang karena lemparan ke dalam terlalu lama, tendangan gawang terlalu lama, dan hal-hal yang menjurus kepada buang-buang waktu, paparnya kepada ESPN. Masa total sampai 8-9 menit waktu terbuang di sepanjang pertandingan hanya untuk tendangan gawang? Maka itulah yang kami soroti, tegasnya. Oleh sebab itulah, Pierluigi Collina mau pertandingan 90 menit dimainkan seefektif mungkin tanpa drama wasting time. Maka ketika tidak ada hal tersebut, waktu akan berjalan normal. Sebaliknya, jika ada insiden berupa pemain cedera, lemparan ke dalam terlalu lama, selebrasi, sampai waktu yang tertunda untuk pengecekan VAR, maka akan ditambahi dalam injury time. Pikirkan, satu perayaan gol bisa memakan waktu 1-1,5 menit. Lalu misalnya tim itu bikin 3 gol berarti bisa sampai 5 menit waktu terbuang, tambahnya. Kami kini menghitung waktu secara akurat di lapangan, tegasnya. Bagi penggemar sepak bola sejak era 1990-an, Pierluigi Collina bukanlah sosok asing. Banyak yang menilai pria asal Italia itu adalah wasit paling ikonik dalam sepak bola. Kepala pelontos dengan tatapan mata tajam membuat Collina sangat mudah dikenali dan mungkin ditakuti pemain di lapangan. Collina sangat berpengaruh, sehingga Federasi Sepak Bola Italia menunda pensiun Collina 1 tahun sebagai wasit karena memimpin di Piala Dunia 2006. Namun setelah konflik kepentingan yang dirasakan mengenai kesepakatan sponsorship, Pierluigi Collina pensiun. Pada 24 Agustus 2005, pertandingan kompetitif terakhir Collina sebelum pensiun adalah Everton versus Villarreal di kualifikasi Liga Champions. Selama aktif menjadi wasit dari 1988 hingga 2006, Collina memang identik dengan ketegasan. Ia tak segan berkonfrontasi dengan pemain yang menurutnya melanggar aturan. Pada sebuah laga di turnamen Euro 2000, Collina pernah menghardik dan mendorong Thomas Repka ketika bek Ceko itu melakukan protes keras usai berselisih dengan gelandang Belanda Edgar Davids. Ketegasan Pierluigi Collina membuat ia sering dipercaya memimpin laga-laga penting. Di antaranya adalah final Liga Champions 1999, Bayern Munchen versus Manchester United, dan partai puncak Piala Dunia 2002 antara Brasil dan Jerman.
Dia mendapat penghargaan sebagai wasit terbaik dunia oleh FIFA selama 6 tahun berturut-turut, 1998 hingga 2003. Hal ini menjadikan dirinya peraih terbanyak sepanjang sejarah. Hal itu juga yang membuat UEFA menciptakan peran Chief Refereeing Officer pada tahun 2010 dan mengangkat Collina ke posisi tersebut. Jabatan itu yang dipegangnya bersamaan dengan jabatan sebagai konsultan untuk Asosiasi Wasit Sepak Bola Italia. Ketegasan dan wibawa Collina saat menjadi pengadil lapangan hijau membuat dia dinobatkan sebagai wasit terbaik FIFA 6 kali beruntun. Sosok kelahiran Bologna itu pun dinilai sebagai wasit sepak bola terbaik sepanjang masa. Nama besar Collina juga mendapat pengakuan dari Konami yang mengembangkan game sepak bola populer Pro Evolution Soccer. Pierluigi Collina menjadi wasit pertama dan satu-satunya hingga kini yang mendapat kehormatan tampil di Sambul Game Pass. Terlepas dari hal itu, Pierluigi Collina merupakan seorang lulusan ekonomi dari Universitas Bologna dan berprofesi sebagai konsultan keuangan di luar jamnya sebagai seorang wasit. Collina telah mengantongi sejumlah penghargaan seperti Commendator dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana pada 2003 dan Doktor Honoris Causa oleh Universitas of Hull pada 2004. FIFA memberi lampu hijau kepada Collina untuk melakukan injury time yang lama di Piala Dunia 2022. Sejauh ini, hal tersebut disambut positif. Meski banyak pecinta sepak bola yang menyebut sedikit mirip-mirip dengan permainan bola basket, yang mana waktu akan berhenti ketika bola tidak aktif. Hal itu menjadi bukti bahwa FIFA memperbarui aturan dengan tujuan agar pertandingan berjalan lebih adil. Pasalnya, tim yang kebobolan mungkin merasa tidak adil akibat injury time pendek akibat selebrasi pemain lawan terlalu lama. Maka dari itu, aturan dari Piala Dunia 2018 kembali dipakai di Piala Dunia 2022 Qatar dan menyebabkan satu pertandingan bisa berjalan lebih dari 100 menit.